Ada ibu-ibu, anaknya dokter, datanglah dia ke saya. Ustaz Somad, ya bu, anak saya dokter Pak Ustadz, masih gadis. Aku bilang, aku udah begini. Rupanya maksud dia bukan ngasih ke saya, maksud dia cemana, itulah pentingnya, selesaikan dulu pertanyaan. Saya ini mau mencari menantu, bagaimana caranya supaya saya tahu menantu saya ini sholat, itu maksudnya. Saya bilang, ibu suruh dia datang jam 12 sore, jam 12 siang Jumat. Oh gitu ya Pak Ustadz, ya, suruh dia. Nah, ditelepon ibu nih lah, bisa datang ke rumah saya jam 12. Dijawab laki-laki, mohon maaf ya bu, saya sholat, katanya. Lulus. Tapi soal ini tak bisa dipakai lagi. Ini udah bocor, udah. Nah, nanti kalau ibu bapak mau mencari nanti kita buatkan soal khusus lah. Yang paling indah adalah diundang kita 5 kali dalam sehari. Ditunggu untuk diberikan solusi. Kau punya masalah apa sekarang? Ayo minta pada saya solusinya. Kamu sedang kenapa? Kamu ingin bahagia? Ayo saya berikan kebahagiaan. Kamu ingin sukses? Saya berikan kesuksesan. Kamu ingin solusi? Saya berikan itu. Kumpulan makna sukses, bahagia, happiness, tenang, nyaman, itu kalau digabungkan jadi satu, cukup dengan satu kata dalam bahasa Arab, namanya falah. Falahun. Falah. Saya tanya pada anda, ketika kita mendengar suara azan memanggil sholat, lalu muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, ayo sholat. Lalu anda tanyakan, kenapa saya mesti sholat? Perhatikan jawabannya setelah kalimat hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? Hayya 'alal falah. Kata Allah, bukan saya ingin berikan beban dalam sholat, tapi saya ingin berikan kebahagiaan bagi anda yang belum bahagia. Saya pemilik kebahagiaan. Ingat, meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina, daripada mencuri, daripada jadi begal, daripada narkoba. Dan jangan dianggap remeh. Allah mewajibkan sholat kepada kita tidak melalui Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri berangkat menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Istrinya gak sholat, anaknya gak sholat, dia biarkan semua itu. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat itu wajib teman-teman. Kenapa diwajibkan? Kenapa harus dipaksa? Dan kenapa ketika seorang meninggalkan sholat jadi dosa? Karena di dalamnya bukan ada beban, tapi ada kasih sayang Allah yang memaksa kita karena Allah sayang pada kita untuk mendapatkan keistimewaan itu. Adapun orang yang tidak sholat ini hukumnya 2. Yang pertama, tanya dia dulu. Kalau dia tidak sholat karena malas, namanya fasik. Apa namanya? Fasik. Pakai yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Orang yang fasik disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau orang tak sholat makin jauh, makin nyasar, makin sesat karena fasik. Tapi kalau ditanya dia, kenapa kau tak sholat? Sholat itu tidak relevan. Ini orang kafir. Kalau ada orang yang setiap azan ke masjid, sebulan aja misalnya dijaga sama dia, nanti gak enak tuh, sekali aja terlambat 1 rakaat masbuk, apalagi kalau ketinggalan sholat berjamaah, itu luar biasa penyesalannya, seperti sebuah gunung yang berat. Dari ini yang kata Nabi SAW, orang mukmin kalau berbuat dosa kecil, pelanggaran kecil sebenarnya, seperti gunung yang besar di atas punggungnya, berat rasanya, menyesal kenapa ya gitu. Sementara orang munafik kalau berbuat dosa besar, dianggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya dan dia usir seperti ini. Kecil bagi dia. Salat, apa keutamaan salat? Salat diantaranya menggugurkan dosa-dosa. Kata Nabi, as-salawatul khams, salat 5 waktu, mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa di antara
salat-salat tersebut. Ara'aitukum anna nahra bi babi ahadikum. Seandainya kalian punya di depan rumah kalian ada sungai, kalian yaktasilu fi khamsa marrat, kalian salat mandi di situ 5 kali sehari. Hal yabqa min daranihi syai', apakah masih ada kotoran tubuh kalau mandi 5 kali sehari? Jawabannya tidak. Demikianlah salat 5 waktu. Kalau seorang salat 5 waktu, dosa-dosa berguguran. Ada orang muslim tidak salat sama sekali sampai usia 50 tahun, semua usianya sia-sia. Karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, sia-sia amalan. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Makanya saya selalu berkata, khususnya pada pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah, tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Salat, kenapa disebut salat? Dari kata silah, sesuatu yang tersambung kuat. Jadi ketika seseorang konsisten menunaikan salat, salatnya benar, maka kata Allah, Quran surah keempat ayat 103, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau salat seseorang benar dilakukan, maka pasca salat dia akan tersambung dengan Allah dalam semua aktivitasnya. Mau berjalan berdiri, mau duduk, bahkan berbaringnya. Jadi kalau dalam bahasa kita, orang-orang kalau sudah nyambung dengan Allah, mengerjakan apapun pasti akan terjaga. Kalau salatnya benar, pasti jadi baik, kata Quran. Sehari 24 jam. Berarti sholat itu hanya 1 jam. Itu pun 10 menit sudah lama, gitu kan? Tapi kita anggaplah orang sholat ini, berarti antum masih punya 23 jam untuk aktivitas yang lain. Sulitnya apa sholat? Apa susahnya? Susahnya apa? Saya bingung dengan orang tidak sholat. Mudah sekali, ringan. Antum seperti absen dengan Allah 1 hari 5 kali. Bahkan kata Nabi SAW dengan keutamaan yang sangat besar dalam hadis Bukhari Muslim, bagaimana kalau di depan rumah seseorang di antara kalian ada sungai mengalir dengan deras, dia mandi sehari 5 kali, ada nggak tertinggal dosanya? Kata para sahabat, ada nggak tertinggal kotoran badannya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Sehari mandi 5 kali, bersih badannya. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan 5 waktu sholat. Dia membersihkan dosa-dosa kalian. Enak sekali, nyaman sholat itu.